Bab 045. Namun, mengingat jika Stefano pernah menjalin kasih dengan Diandra menimbulkan rasa takut di hatinya. Ia takut jika Diandra dan Stefano akan berselingkuh di belakangnya. Akan tetapi, dari apa yang Diandra katakan padanya, ia dan Stefano putus karena Stefano selalu menghinanya dengan kata-kata kasar, juga selalu mengatakan jika Diandra adalah wanita miskin dan murahan. Apalagi saya mengetahui jika Diandra hamil bukan anaknya. Astaga, apa yang harus Deo lakukan sekarang? Untuk sementara Diandra tidak kuliah dulu, karena ia merasa sedang tidak enak badan. Sejak hamil, ia memang tidak pernah merasa sehat. Ia tidak fit seperti sebelum-sebelumnya. Entahlah, apa mungkin orang hamil seperti ini? Ataukah karena ia memang sedang tidak sehat saja? 129. Di mana wanita murahan itu? Terdengar suara kencang dari luar. Mungkin lebih tepatnya di ruang tamu, ia mendengar ada suara seorang perempuan yang sepertinya sedang memaki. Tunggu dulu, apa orang itu adalah mantan istri suaminya? Apa ia sengaja datang untuk melabrak Diandra dan menuduhnya sebagai pelakor? Astaga, mimpi apa ia semalam, sehingga hari ini ia harus mendapatkan kesialan. Tok tok tok. Saat pikirannya sedang menerawang jauh tentang memikirkan siapa orang-orang itu, tiba-tiba saja pintu kamarnya diketuk. Masuklah, ucap Diandra, ia pun menaruh jus jambu yang baru saja ia buat. Ia sengaja meminumnya untuk mengurangi rasa mual di perutnya. Maaf Nona, tapi dari luar Nyonya ingin bertemu dengan Anda. Ucap pelayan itu dengan menundukkan kepalanya pada Diandra. Nyonya besar. Siapa dia? Tanya Diandra yang memang tidak tahu siapa sebenarnya orang yang dipanggil Nyonya besar itu. Ibu dari Tuan Deo, Nona. Apa? Astaga, kupikir suamiku itu yatim piatu. Gumam Diandra di akhir kalimat. Jika memang wanita itu adalah mertuanya, maka habislah Diandra, ia pasti akan dicerca sebagai wanita murahan yang sudah menggoda anaknya yang mesum itu. Ternyata begini rasanya menikah dengan sugar daddy. Ia pikir ia akan bahagia seperti Alana, nyatanya ia merasa sangat kesulitan untuk menjalani rumah tangganya yang baru seumur tomat. Nyonya besar meminta Anda untuk segera menemuinya di ruang tamu. Ucap pelayan itu. Baiklah, jawab Diandra, ia takut dan ia juga ragu untuk menemui mertuanya. Ia pun bangkit dan berjalan mengikuti pelayan itu, ia berjalan dengan jantung yang berdebar. Apa ia akan menyandang status janda sebentar lagi, ataukah ia akan diusir dari rumah ini? Entahlah, semua bayangan-bayangan buruk sudah ada dalam pikirannya saat ini. Nyonya besar, Nona Diandra sudah ada di sini. Ucap pelayan itu pada wanita yang adalah mertua Diandra. Saat wanita itu membalikkan tubuhnya, Diandra merasa seperti sedang dehafu. Karena penampilannya itu tak beda jauh dengan nenek gayung yang selalu menghinanya jika bertemu. Wanita itu langsung menatap Diandra dengan wajah jijik dan penuh hina. Astaga, rupanya mertuaku adalah nenek gayung dengan versi terbaru. Habislah kau Diandra, kau meninggalkan lubang buaya dan masuk ke sarang singa. 130. Jadi kau wanita murahan yang sudah berani menghancurkan rumah tangga anakku. Tanya perempuan bernama Naima, ibunda dari Deo suami Diandra. Diandra langsung menggelengkan kepalanya, dengan tersenyum meremehkan. Ia tak ingin kalah dari mertuanya,
dan Diandra pun membalas menatapnya dengan tatapan sebal. Maaf Nyonya, sepertinya Anda salah paham. Aku tidak pernah merusak rumah tangga siapapun. Jawab Diandra. Sudah membuat menantuku pergi karena kehamilanmu, dan kini kau bilang jika kau tidak menghancurkan rumah tangga anakku. Lelucon apa yang sedang kau lakukan? Hardiknya pada Diandra. Oh ayolah Nyonya, aku tidak pernah meminta istri pertama suamiku itu untuk berpisah, tapi dia sendiri yang menginginkannya. Diandra mencoba bersikap santai meskipun saat ini ia ingin sekali memaki mertuanya, yang sudah menuduh Diandra yang tidak-tidak. Dasar wanita tidak tahu malu. Perempuan baik-baik, tidak akan ada yang mau dimadu. Kau pikir berbagi suami itu suatu hal yang mudah? Jelas dia memilih berpisah daripada harus menjalani rumah tangga yang pasti akan menyakiti hatinya. Tidak. Aku tidak mengatakan hal itu, tapi asal Nyonya tahu saja jika aku hanya meminta anakmu untuk menikahiku saja. Aku tidak pernah memintanya untuk menceraikan istrinya. Aku juga tidak berharap untuk dibawa ke rumah ini. Tapi tetap saja kau mengincar uang anakku kan? Iya. Maksudku tidak. Astaga aku keceplosan. Aku memang hanya ingin uang anakmu Nyonya. Dan uang itu akan aku gunakan menyumpal nenek grandong macam kau. Dasar murahan. Sudah sangat jelas jika kau memang hanya menginginkan uang anakku. Tunjuknya lagi pada Diandra. Semua orang suka uang kan? Bukan aku saja. Kilah Diandra. Astaga ternyata kau memang wanita dari kalangan rendah. Kau sama sekali tidak memiliki rasa hormat pada orang tua. Berarti Anda juga seorang wanita dari kalangan rendah. Karena Anda juga tidak bisa menghormati orang lain. Jawab Diandra lalu pergi meninggalkan Naima dengan kesal, ia tidak mau melayani ucapan-ucapan Naima yang terus saja menghinanya murahan. Diandra tahu ia memang salah, tapi tak bisakah ia bersikap dengan baik. Naima bahkan tidak tahu jika putranya itu tengah menidurinya di saat Diandra tidak sadar, ia bahkan menebar benihnya sampai beberapa kali di ladang milik Diandra. Dan kini benih itu tumbuh menjadi calon cucunya. Perempuan itu harus diberikan pelajaran. Umpat Naima. Ia sangat tidak menyukai orang lain menantu barunya itu. Ia tidak habis pikir bagaimana Deo bisa menyukai perempuan, yang sama sekali tidak memiliki sopan santun seperti Diandra. Malam ini pasangan suami istri bahagia itu sedang bermesraan di dalam kamarnya, tadinya Andara ingin main anu-anu dengan Alana. Namun menurut dokter, ia tidak boleh terlalu sering melakukannya, di saat kehamilan yang masih di usia rentan, yakni di trimester pertama. 131. Mas sepertinya aku sedang mengidam, dan aku ingin makan kapal selam, bakso granat dan juga mie setan. Ucapan Alana sukses membuat jantung Andara langsung mengkerut. Makanan apa itu seram sekali. Kau hamil anakku kan, bukan hamil anak Ultraman. Begitulah jika Westefano Bikini Bottom dan Westefano Konoha menikah, membuat pikiran mereka menjadi menyimpang dan menyilang. Bagaimana kau berpikir jika aku hamil anak Ultraman, bukankah kau yang setiap hari menggali? Lalu kenapa kau memfitnah orang yang sama sekali tidak tahu? Kau mau diserang oleh bangsa saya karena kau salah mengira. Andara hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sungguh ia tidak mengerti apa yang diucapkan oleh istrinya. Astaga kenapa istriku mempunyai kecepatan bicara di atas rata-rata. Aku bahkan tidak bisa menyimak apa yang ia katakan.
Sebenarnya dia bicara apa? Kenapa bawa-bawa bangsa saya? Iya, maafkan aku sayang. Sungguh aku sangat terkejut saat mendengar apa yang kau inginkan. Kau bilang ingin menakan kapal selam, bagaimana cara memasaknya? Bahkan kolam renang di rumah kita tidak akan sanggup menampung kapal selam yang kau inginkan. Dan apalagi itu, bakso granat. Kau ingin perutmu meledak karena memakan bom. Dan satu lagi, kau ingin memakan mie setan, memangnya di mana ada setan yang berjualan mie? Astaga, kini giliran jantung Alana yang kembung. Bagaimana bisa suaminya berpikir jika ia ingin makan kapal selam yang sesungguhnya? Apa ia pikir jika istrinya itu rayap yang memakan besi, kayu wakakakak? Sebenarnya suamiku ini lahir di zaman apa? Gumamnya. Makan yang lain saja ya, makan aku misalnya. Andara kembali menawarkan dirinya untuk dianu-anu oleh istrinya. Aib. Akhirnya setelah mengetahui apa yang diinginkan oleh Alana, Andara langsung mempersembahkan makanan yang diinginkan oleh istrinya. Tadinya Andara akan meminta chef yang ada di rumah untuk membuatkan makanan aneh yang diinginkan oleh Alana. Akan tetapi, Alana menolak dan memilih untuk pergi membelinya bersama dengan Andara. Menurutnya itu jauh lebih asik daripada harus menunggu dibuatkan, karena rasanya juga pasti akan sangat berbeda. Andara setuju saja asal Alana makan dengan hati-hati, dan tidak asal memasukkan makanan ke dalam perutnya, karena kini ada bayi yang harus ia jaga. Istrinya itu lahap sekali makannya, sangat berbeda dengan Andara yang sulit menelan makanan sejak Alana hamil. Justru ia lebih memilih makan buah-buahan daripada harus makan nasi karena ia terganggu dengan rasa dan juga aromanya. Andara hanya berharap, jika kesulitannya saat mengidam akan segera berakhir. Sungguh ternyata mengidam itu sangat tidak enak, ia merasa pusing dan mual setiap harinya. Keesokan paginya, Alana kembali ke kampus seperti biasa. Namun, ia lupa jika ia ingin bertanya sesuatu pada suaminya. Ia ingin bertanya tentang suami Diandra yang saat itu mereka temui. Sebenarnya ia sangat penasaran kenapa Diandra bisa menikah dengan Deo bukan dengan Stefano. 132. Alana sudah duduk cantik di dalam mobil, bersama dengan Andara yang menyetir mobil untuk mengantarkannya ke kampus. Oh ya mas, apa kau mengenal suami dari Diandra? Tanya Alana. Andara menatap Alana heran, kenapa Alana malah menanyakan Deo, pikirnya, iya, dia teman kuliahku, memangnya kenapa? Kau tidak naksir padanya kan? Tanya Andara cemburu. Ish, untuk apa aku naksir padanya? Jika suamiku jauh lebih tampan darinya. Alana mencebikkan bibirnya kesal, aku hanya heran saja, bagaimana bisa Diandra menikah dengan temanmu itu? Bukankah saat itu ia datang ke rumah dan meminta pertanggungjawaban dari Stefano? Apakah Stefano tidak mau bertanggung jawab pada kehamilan Diandra, hingga membuat Diandra akhirnya menikah dengan pria itu? Alana masih bertanya-tanya dalam hatinya kenapa Diandra bisa menikah dengan Deo. Andara hanya mengangkat bahunya acuh, mulai saat ini ia tidak ingin berurusan apapun yang menyangkut dengan Stefano. Biarlah anak tidak tahu diri itu mengurus urusannya sendiri, Andara sama sekali tidak mau bertanggung jawab apapun yang menyangkut tentang dirinya. Mana aku tahu. Aneh sekali, ini pasti karena anak kurang ajar itu melarikan diri. Sudah menggali lubang sampai bolong, kini ia malah angkat tangan, dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudahlah, biarkan saja.
Itu sama sekali bukan urusan kita, yang terpenting bagiku adalah hanya kau dan anak kita, ucap Andara mengambil tangan Alana dan membawanya untuk ia cium. Ya ampun, suamiku ini memang manis sekali. Terima kasih, aku memamak sudah manis dari dulu. Asal kau tahu saja, komposisku hampir 90% dari susu, jawab Andara. Sepertinya Andara sudah terkena virus meresahkan dari Alana, karena kini ia suka sekali menggombal, dan tidak sedingin dulu. Apa? Anakmu yang lain? Tanya Diandra pada Deo. Pagi ini ia dikejutkan oleh kabar jika Deo akan membawa tinggal anaknya yang sudah lama terpisah dengannya. Tapi Deo belum mengatakan jika anaknya itu adalah Stefano. Biarlah nanti mereka akan bertemu dan Deo akan lihat bagaimana reaksi mereka berdua. Oh ya ampun, anakmu banyak sekali. Di sini saja sudah ada 2, belum yang di perutku. Dan sekarang kau punya anak yang lain dari wanita lain. Astaga, Diandra memegang kepalanya, ia baru tahu jika suaminya ini memiliki banyak anak. Diandra, aku harap kau mengerti dengan keadaanku. Aku tidak bisa lepas dari tanggung jawabku. Mulai sekarang aku ingin menjadi ayah dan suami yang baik, bantu aku untuk merubah hidupku Diandra. Kau tidak tahu betapa sulitnya hidupku selama ini, ucap Deo sambil memegang pundak Diandra dengan kedua tangannya. Tapi ajarkan semua anakmu itu sopan santun. Mereka semua menyebalkan, belum lagi Ratu Dugong yang tiba-tiba saja datang dan memakiku. Ia berkata jika aku ini wanita murahan, yang merusak rumah tanggamu. Oh ya ampun, Diandra langsung terduduk karena merasa kram di perutnya. Mungkin karena ia banyak tekanan hingga membuat Diandra stres dan kehamilannya mengalami kontraksi. Apa kau baik-baik saja? Ayo kita ke dokter, ajak Deo khawatir. Tidak. Aku tidak mau ke dokter, aku tidak apa-apa. Tapi 133. Sudahlah, aku baik-baik saja. Di kampus Alana dan Elisa banyak bercerita tentang pernikahan mereka yang seperti bumi dan langit. Alana sangat bahagia karena ia menikah dengan orang yang sangat ia cintai. Tapi tidak dengan Elisa yang masih merasa aneh dengan pernikahannya. Suatu saat kalian pasti akan saling mencintai, ucap Alana. Sudahlah, jangan bicara hal yang tidak mungkin, Elisa berkata sambil menghela nafasnya. Kenapa kau bicara seperti itu? Karena kami sangat tidak cocok, bagaimana kami bisa saling mencintai? Ujarnya lagi. Dengar Elisa, kau tidak boleh bercerai dengan suamimu. Kau tidak boleh menjadi janda, berusahalah untuk mengambil hati Noah. Alana memberikan semangat pada sahabatnya itu. Bagaimana caranya? Pakailah baju saringan, dan perlihatkan buah rambutanmu itu pada Noah. Aku yakin Noah akan tergoda, jika dia tidak tergoda itu berarti dia tidak normal. Elisa tertawa mendengar nasihat Alana, untuk menggoda Noah dengan buah rambutan miliknya. Sepertinya penglibatan Alana bermasalah, karena ukuran dada Elisa bukanlah sebesar buah rambutan, tapi sebesar biji rambutan. Bagaimana jadinya jika ia melihat Elisa memakai pakaian seperti itu? Yang ada Noah akan terbahak bukan terangsang. Sudahlah, jangan memberikanku saran yang aneh-aneh. Aku jadi sakit perut, ucap Elisa sambil tertawa. Alana, apa kita bisa bicara? Alana dan Elisa pun langsung menghentikan tawa mereka, saat melihat orang yang selama ini selalu memusuhi Alana, kini berada di sampingnya dan mengajaknya bicara. Kau lagi. 134.
Mau apa kau hei kau Yuyu Kangkang? Ketus Elisa pada Diandra. Ya, orang itu adalah Diandra, entah ada angin apa yang membawanya. Tiba-tiba saja dia menemui Alana, padahal biasanya dia selalu menghindar ataupun jika menghampiri, pasti hanya akan mengajaknya berkelahi. Aku mau bicara dengan Alana. Bukan denganmu. Ketus Diandra Lak. Kalau kau mau bicara saja, jawab Alana. Apa tidak bisa kita bicara berdua? Tanya Diandra lagi.